My Sugar Daddy. Chapter 29, Menyusun Siasat. Setelah hari di mana Rhea dan Crystal dipermalukan Nania di hadapan Jovan, mereka memutuskan untuk membalas apa yang telah dilakukan gadis itu. Keduanya kini semakin sering pergi berdua guna mencari cara untuk membalas perbuatan Nania yang sudah sangat kelewatan itu. Bagaimana nih, Re? Sekarang Nania semakin menjadi-jadi saja setiap datang ke kantornya Jovan. Aku sudah tidak kuat lagi, ucap Crystal mengeluhkan sikap Nania pada Rhea. Dia benar-benar sudah sangat jengah menghadapi kelakuan gadis sialan itu. Sungguh. Sabar dulu, Chris. Aku juga sedang memikirkan cara untuk memberi pelajaran padanya, sahut Rhea sembari mengaduk-aduk minuman di gelasnya. Dia dan Crystal saat ini tengah berada di sebuah kafe. Re, kenapa kau tidak meminta bantuan dari Paman Arden dan Bibi Sylvie saja? Kau bilang kan mereka tidak terlalu menyukai Nania. Siapa tahu dengan kau bercerita, mereka akan bersedia untuk membantu kita menyingkirkan gadis itu. Benar tidak? Tanya Crystal mencoba menghasut Rhea agar meminta bantuan dari kedua orang tuanya. Meminta bantuan pada ayah dan ibu? Hah. Tangan Rhea terkepal kuat begitu mendengar ide yang disarankan oleh Crystal. Karena sebelum Crystal berkata seperti ini, Rhea sudah lebih dulu mencobanya. Akan tetapi hasilnya nihil. Awalnya yang Rhea tahu ayah dan juga ibunya sangatlah tidak menyukai Nania. Jadi Rhea beranggapan kalau dia akan mendapat dukungan dari kedua orang tuanya setelah memberitahu kalau luka lebam yang dia dapat adalah perbuatan Nania. Namun, kenyataan yang terjadi tidaklah seindah yang Rhea pikir. Alih-alih membelanya, yang ada Rhea malah disudutkan. Bahkan sang ayah tanpa pikir panjang langsung menuduh kalau Rhea lah yang telah memulai pertengkaran dengan Nania, yang mana menyebabkan dia mendapat satu tamparan di wajahnya. Rhea, ayah dan ibu sangat amat hafal dengan perangaimu. Dan kami yakin pasti kau adalah orang yang telah memprovokasi Nania sehingga dia berani bersikap seperti ini kepadamu. Ayah benar kan? Kurang lebih seperti itulah kata-kata yang dilontarkan oleh sang ayah ketika sedang memarahi Rhea. Dan sejak hari itu, Rhea tak pernah mau lagi membahas tentang Nania di hadapan kedua orang tuanya. Percuma. Karena sekarang ayah dan ibunya menjadi begitu bersemangat setiap kali kakaknya membahas tentang gadis itu. Semua anggota keluarganya seperti termakan sihir yang dikirim Nania hingga membuat mereka seakan tak mampu melihat ataupun mendengar tentang keburukannya. Re, kenapa kau diam saja? Apa sebelumnya kau pernah membahas hal ini dengan Paman Arden dan juga Bibi Sylvie? Desak Crystal merasa penasaran melihat Rhea yang hanya diam dalam menyikapi pertanyaannya. Percuma, Chris. Sekarang bukan hanya Kak Jovan saja yang dipengaruhi oleh Nania, tapi ayah dan ibu juga. Jawab Rhea seraya menghela nafas. Asal kau tahu saja ya, saat aku mengadukan perbuatan Nania pada mereka, ayah dan ibu malah memarahiku. Mereka bilang akulah yang bersalah karena sudah memprovokasinya lebih dulu. Dan juga kini anggota keluargaku selalu tampak bahagia setiap kali membahas tentang Nania. Ayah dan ibu yang dulunya tidak menyukai Nania kini tiba-tiba menjadi sangat memujanya. Entah apa yang sudah dilakukan gadis itu pada keluargaku. Semuanya mendadak jadi begitu mengagung-agungkannya. Aneh sekali bukan? Bola mata Crystal membulat lebar begitu dia mendengar jawaban Rhea. Sungguh, Crystal sama sekali tak menyangka kalau Nania sudah sejauh ini dalam mempengaruhi keluarganya Jovan. Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Crystal bisa kehilangan kesempatan jika hal ini terus berlanjut. Sialan kau Nania. Berani-beraninya ya kau mencuci otak ayah dan juga ibunya Jovan. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu semakin merajalela menguasai sesuatu yang telah ditakdirkan untuk menjadi milikku. Dasar tidak tahu diri kau Nania, umpat Crystal dalam hati. Crystal,
Selama kau di kampus, apakah Nania pernah menunjukkan suatu gelagat yang mengarah pada kelemahannya? Tanya Rea dengan mimik wajah yang begitu serius. Setauku tidak, Re. Nania hanya dikenal sebagai gadis seksi yang menyukai sugar daddy yang kaya raya. Selain itu tidak ada gosip lain lagi tentangnya, jawab Kristal. Dia lalu menatap lekat ke wajah Rea, merasa penasaran mengapa gadis ini bertanya seperti itu kepadanya. Kenapa, Re? Kenapa tiba-tiba kau menanyakan tentang kelemahan Nania padaku? Apakah kau berniat untuk menjebaknya? Ya, kau benar. Jika kita bisa menemukan kelemahan Nania, maka kita bisa menggunakan kelemahan tersebut untuk mengancamnya. Dengan begitu, Nania tidak akan memiliki pilihan lain selain meninggalkan kakakku. Benar tidak? Setelah berkata seperti itu, Rea tersenyum miring. Dia sudah merasa sangat senang hanya dengan membayangkan hari di mana keluarganya akan terlepas dari jerat seorang Nania. Wah, idemu keren sekali, Re. Kalau begitu aku setuju, ucap Kristal heboh sendiri. Setuju sih boleh-boleh saja, Kris. Tapi jangan lupa bantu aku mencari kelemahan Nania dulu. Karena tanpa kelemahan itu kita berdua tidak akan pernah bisa membuat Nania pergi meninggalkan keluargaku. Terutama Kak Jovan. Dia itu kan bebal dan selalu penuh dengan tipu muslihat. Jadi kita harus menemukan sesuatu yang membuat Nania tidak bisa berkutik. Kau paham kan apa maksudku? Sahut Rea seraya tersenyum licik. Tentu saja aku sangat paham, Rea. Tenang saja. Mulai hari ini aku akan mencari tahu apa saja yang menjadi kelemahan gadis itu. Dan begitu aku mendapatkannya, aku akan langsung mengabarimu. Oke? Baiklah, aku tunggu kabar baik darimu, Kris. Semoga saja ini bisa secepatnya kita bereskan sebelum Nania benar-benar menguasai Kak Jovan sepenuhnya. Rea dan Kristal mengangkat gelas masing-masing kemudian saling bersulang. Setelah itu keduanya lanjut mengobrol. Merasa lega karena akhirnya mereka menemukan cara untuk mengusir Nania. Oh ya, Kris. Kau bilang tadi Nania begitu menyukai seorang sugar daddy. Itu maksudnya bagaimana dan sugar daddy seperti apa yang biasanya diincar olehnya? Tanya Rea penasaran. Ya ampun, Re. Masa kau tidak tahu laki-laki seperti apa yang disebut sebagai sugar daddy sih? Sahut Kristal tak percaya mengetahui fakta kalau Rea tidak tahu tentang siapa si sugar daddy. Aku benar-benar tidak tahu, Kris. Sungguh, sahut Rea. Lagi pula apa untungnya buatku memikirkan laki-laki seperti itu? Tidak ada gunanya kan? Ada, tentu saja ada gunanya, Rea. Kristal terkekeh. Dia merasa lucu saja karena di zaman seperti ini masih ada orang yang tidak mengetahui apa itu sugar daddy. Rea belum tahu saja kalau sugar daddy adalah incaran gadis-gadis muda yang seumuran dengan Kristal dan Nania. Re, aku beritahu kau satu hal ya tentang siapa dan apa kegunaan seorang sugar daddy. Sebenarnya sugar daddy itu adalah julukan untuk pria tua yang mempunyai banyak sekali harta kekayaan. Jenis pria seperti ini biasanya hanya menyukai gadis-gadis muda sekelas aku dan Nania. Para gadis tersebut kemudian dimanjakan dengan berbagai macam kekayaan yang dimilikinya. Atau sebutlah kalau para gadis itu menjadi simpanan si sugar daddy. Dari yang aku dengar, para gadis akan melayani si sugar daddy di atas ranjang. Lalu setelahnya mereka akan mendapatkan semua yang mereka inginkan. Begitu. Ucap Kristal panjang lebar menjelaskan pada Rea tentang siapa si sugar daddy. Hah? Jadi si sugar daddy itu adalah seorang pria tua? Tanya Rea syok setelah mendengar penjelasan dari Kristal. Kalau para gadis juga diminta untuk melayani di atas ranjang, bukankah itu artinya mereka adalah peliharaan si sugar daddy tersebut? Aku benar tidak?
pemikiranmu tidak salah sih. Tapi ada beberapa juga di antara mereka yang sampai menikah dan mempunyai anak. Pokok intinya di sini kalau si sugar daddy adalah seorang pria tua yang sangat menyukai para gadis muda. Terlepas apakah para gadis itu dianggap sebagai peliharanya atau bukan, aku tidak peduli. Yang jelas hanya gadis-gadis miskin seperti Nania lah yang akan tertarik untuk berpacaran dengan seorang sugar daddy. Tapi sialnya Nania malah bertemu Jovan tepat setelah dia naik jabatan sebagai seorang bos. Menyebalkan sekali. Rea diam mencerna semua penjelasan Kristal. Dia berpikir, mulai mencari celah apakah dari hal ini dia bisa menemukan cara untuk mengungkap borok yang disembunyikan oleh gadis itu atau tidak. Jadi dulunya kau adalah gadis yang seperti itu ya Nania? Sepertinya ini menarik, ujar Rea dalam hati.